Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kutipan di atas merupakan bunyi Sumpah Pemuda ketiga pada saat peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Bunyi Sumpah Pemuda di atas juga dapat diartikan bahwa sebagai warga atau pemuda-pemudi Indonesia sudah bersumpah akan menjunjung tinggi bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Seluruh dunia mengakui bahwa bahasa merupakan alat komunikasi. Menurut Tarigan, bahasa merupakan suatu alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni, manusiawi, dan tidak instintif dengan pertolongan sistem lambang-lambang yang diciptakan dengan sengaja. Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi, menyatu padukan keluarga, masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Nurmanzah menjelaskan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi yang diakuisisi oleh manusia dari lahir hingga usia 5 tahun sehingga menghasilkan bahasa ibu yang baik. Di Indonesia yang menjadi permasalahan yaitu bahasa Indonesia sebagai besar merupakan bahasa kedua, sedangkan bahasa ibu adalah bahasa daerah, sehingga dibutuhkan komitmen khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masalah bahasa di Indonesia berkenaan dengan 3 masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-sungguh dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa. Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa ditujukan pada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik. Sedangkan pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional. Oleh karena itu, Badan Bahasa menjawab permasalahan bahasa Indonesia dengan membuat semboyan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Namun, upaya pengutama bahasa Indonesia seperti butuh kerja keras. Pasalnya, generasi milenial sekarang ini sudah menjadikan tren berkomunikasi. Generasi milenial adalah generasi yang hidup pada masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media dan teknologi digital seperti sekarang ini. Generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter yang khas. Karakter khas itu meliputi generasi yang kecanduan internet. Maksudnya, internet dijadikan sebagai kebutuhan pokok. Mereka cenderung selalu terhubung dengan internet supaya dapat mengakses hal-hal baru atau sekedar bersosialisasi dalam media sosial. Selain itu, generasi milenial adalah generasi yang memiliki ketergantungan dengan gadget atau bisa dikatakan asyik dengan gadget, menyukai hal-hal yang instan dan aktif di media sosial, tetapi pasif di masyarakat. Akan tetapi di satu sisi generasi milenial dengan kemampuannya menguasai teknologi juga mampu mengembangkan kemampuan 4C, yaitu creativity, collaboration, dan communication. Kemudian di tahun 2019 menjadi 6C, yaitu creativity, collaboration, communication, compassion, critical thinking, dan computation logic. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh semua orang, termasuk generasi milenial. Sekalipun generasi milenial memiliki karakter yang pasif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi di lingkungan masyarakat, namun mereka tetap bisa aktif berkomunikasi dan bersosialisasi di media sosial dengan menggunakan bahasa. Akibat adanya fenomena penggunaan bahasa Indonesia yang terjadi pada generasi milenial, fenomena tersebut yaitu generasi milenial cenderung menyelipkan istilah asing saat berkomunikasi. Hal tersebut terjadi karena jika berkomunikasi dengan menyelipkan istilah asing, maka mereka akan merasa lebih modern dan terpelajar. Adanya kontaminasi bahasa, artinya bahasa Indonesia mulai tercampur dengan bahasa asing.
Penggunaan bahasa Indonesia sudah mulai tergeser oleh bahasa asing dan lama-kelamaan akan berdampak buruk bagi ekstensi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Dampak buruknya bisa berupa: pertama, bahasa Indonesia akan semakin ditinggalkan. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai kesopanan generasi milenial ketika berbicara dengan orang yang lebih tua menurut budaya. Jadi, sikap bahasa yang harus dilakukan oleh masyarakat bahasa Indonesia, terutama generasi milenial, adalah meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meliputi memantapkan sikap kebersamaan dalam menghormati, memuliakan, membina, memelihara, dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui idealisme bahasa Indonesia. Meningkatkan kebanggaan dan kecintaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Jika sudah ada padana kata dalam bahasa Indonesia, lebih diutamakan menggunakan bahasa Indonesia dan meningkatkan frekuensi pembiasaan. Demikian, kita memperkuat jati diri bangsa yaitu bahasa Indonesia. Namun, jika sikap berbahasa itu dilanggar oleh kelompok masyarakat tutur, maka sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri orang atau kelompok masyarakat tutur itu. Sikap negatif terhadap suatu bahasa bisa terjadi bila satu kelompok masyarakat tutur tidak lagi memikirkan rasa bangga terhadap bahasanya sendiri. Selain sikap berbahasa, masyarakat bahasa Indonesia khususnya generasi milenial juga harus berupaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Seperti yang diungkapkan Sumarsono bahwa pergeseran dan pemertahanan bahasa sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Dalam pemertahanan bahasa, kelompok masyarakat itu secara kolektif menentukan untuk melanjutkan memakai bahasa yang sudah bisa dipakai. Tidak semestinya kita menghendaki bahasa lain, karena bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa tidak didapatkan dengan mudah. Melainkan butuh perjuangan keras agar Indonesia bisa memiliki bahasa yang diberi nama bahasa Indonesia. Sebagai generasi milenial, kita patut bangga memiliki bahasa Indonesia. Perasaan merasa keren menggunakan bahasa asing itu harus kita redam, bahkan harus kita hilangkan. Karena kita warga negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak boleh tergeser melainkan harus berkembang. Generasi milenial memiliki andil cukup besar dalam mengemban tugas untuk membanggakan bahasa Indonesia. Faktanya, penduduk Indonesia jumlahnya 255 juta. Terdapat 81 juta kesempatan untuk membangun eksistensi bahasa Indonesia dalam dunia internasional. Dengan banyaknya jumlah generasi milenial di Indonesia, maka ini menjadi peluang yang bagus untuk melebarkan sayap eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bagus dan bahasa yang internasional. Karakter generasi milenial yang dikenal visioner dan menguasai teknologi dapat menjadi basis untuk mengenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Apalagi dengan zaman sekarang, bahasa Indonesia sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial yang mahir dalam negara-negara lain, teknologi sudah sepatutnya bangga dengan itu, bisa berupa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial. Berdasarkan fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial menunjukkan bahwa adanya pergeseran bahasa Indonesia. Pergeseran tersebut terjadi akibat timbulnya sikap negatif dalam berbahasa, yaitu menurunnya kesadaran masyarakat bahasa terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan rendahnya tingkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat bahasa, khususnya generasi milenial terhadap bahasa Indonesia. Terima kasih.